Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Sebagai manusia, kita selalu berusaha untuk menghindari bahaya dan resiko yang ada di sekitar kita. Namun, terkadang kejadian tak terduga bisa terjadi, seperti kapal yang tenggelam di laut. Dalam situasi seperti ini, tindakan cepat dan tepat dari tim penyelamat bisa menjadi faktor penentu dalam menyelamatkan nyawa manusia dan kapal. Penyelamatan kapal tenggelam telah ada sejak abad ke-15. Pada awalnya, proses salvasi atau penyelamatan kapal masih sangat sederhana. Seiring dengan berkembangnya ukuran kapal menjadi lebih besar, Barat mulai mengembangkan metode yang lebih pintar untuk menyelamatkan kru dan kapal bernilai miliaran dolar. Proses penyelamatan kapal melibatkan beberapa prosedur, termasuk menarik, mengapungkan kembali, dan memperbaiki kapal. Operasi penyelamatan tunduk pada prinsip no cure no pay yang ditetapkan oleh Konvensi Brassel tahun 1910. Artinya, perusahaan salvasi yang tidak berhasil menyelamatkan kapal dan atau kargonya tidak akan menerima apapun. Namun, pada tahun 1989, aturan ini diperluas dengan memperkenalkan penghargaan penyelamatan. Ini guna mengkompensasi perusahaan salvasi jika tindakan yang tepat untuk mencegah atau membatasi kerusakan lingkungan dilakukan oleh para pekerja. Ada banyak jenis operasi salvasi maritim, termasuk salvasi lepas pantai, salvasi pelabuhan, salvasi kargo dan peralatan, salvasi terapung, clearance salvage, dan salvasi kapal karam. Menentukan jenis operasi penyelamatan sangat penting, karena setiap jenis melibatkan peralatan dan proses khusus. Kondisi cuaca, masalah teknis dan human error adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan skenario bencana. Pada tanggal 8 September 2019, kesalahan perhitungan stabilitas kapal menyebabkan MV Golden Rai terbalik. Kapal tersebut membawa 4.100 mobil dan 20 anggota kru. Kapal pengangkut mobil sepanjang 201 meter itu terbalik saat meninggalkan pelabuhan Brunswick menuju pelabuhan Baltimore. Penyebab awal dari tenggelamnya kapal MV Golden Rai belum diketahui secara pasti. Namun, menurut laporan dari Badan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB), MV Golden Rai tenggelam karena gagal dalam menentukan stabilitas kapal sehingga menyebabkan kapal menabrak pantai dengan sudut 90 derajat. Di saat yang sama, pintu pilot bagian samping dan 2 pintu kedap air terbuka yang akhirnya membuat air membanjiri kapal. Situasi semakin buruk ketika kapal mulai terbakar. Setelah menerima panggilan darurat, pihak berwenang menempatkan keselamatan kru sebagai prioritas utama.
Pemadam kebakaran dan tim yang sangat terampil tiba melalui laut dan udara untuk memadamkan api dan menyelamatkan 24 anggota kru. Coast Guard Amerika Serikat mengirimkan helikopter MH-65 Dolphin guna mengevakuasi anggota kru Golden Rai satu persatu. Lima jam kemudian, helikopter berhasil mengevakuasi sebanyak 20 kru. Namun, 4 orang lainnya masih terjebak di dalam kapal. 4 crew members were trapped inside after 36 hours in pitch darkness and Dengan bantuan suara ketukan, para penyelamat berhasil menemukan awak kapal tersebut. Mereka mulai mengebor lubang di dekat baling-baling kapal. Ini dilakukan untuk menyelamatkan 4 insinyur yang terjebak di ruang kontrol dan mesin bersuhu 150 derajat yang tentu saja sangat panas. Akibat kebakaran, banjir dan korosi air laut pada kapal sendiri menelan kerugian total senilai 62,5 juta dolar atau sekitar 61,3 miliar rupiah. Sementara itu, perkiraan kerugian barang mencapai 142 juta dolar atau sekitar 2,18 triliun 4,1 miliar rupiah. Kendaraan yang terdampar di dalam kapal kebanyakan merupakan mobil merek Kia dan Hyundai baru yang diproduksi di Meksiko, serta beberapa mobil impor lainnya seperti Chevrolet, GMC, GM, Mercedes-Benz, dan Dodge. Rencana penyelamatan kapal ini terdiri dari memotong kapal menjadi 8 bagian besar dengan bobot masing-masing mencapai 4.500 ton. Perlu diingat, kapal pengangkut mobil ini sangat besar sehingga diperlukan solusi yang tepat. Versaber VB10000 menjadi solusi yang ideal karena merupakan alat pengangkut kapal terbesar yang pernah dibangun di Amerika Serikat. Massive heavy lifting crane that will remove the capsized Golden Rai is set to arrive in the St. Simon Sound. Ia mampu mengangkat beban hingga 6.800 ton. Sebelum membongkar kapal, perusahaan penyelamatan mengosongkan 24 tangki bahan bakar kapal yang berisi sekitar 250.000 galon atau 946.000 liter bahan bakar. Kapal pengangkut mobil ini kemudian dipotong menggunakan rantai pemotong berlian raksasa yang digantung dari VB10000. Setiap bagian kapal kemudian dipindahkan ke sebuah tongkang dan dibawa ke daratan untuk dibongkar. Operasi penyelamatan kapal ini sangat melelahkan dan beberapa kali kapal masih terbakar sehingga memperlambat proses tersebut. Kehati-hatian terhadap dampak lingkungan juga meningkatkan kompleksitas operasi salvasi. Ditambah mobil masih berada di dalam sekat-sekat kapal, sehingga operasi pembuangan muatan dilakukan secara berurutan. Setelah hampir 2 tahun bekerja keras, operasi penyelamatan selesai pada bulan Oktober 2021. Pihak berwenang menganggap bahwa pembongkaran bangkai MV Golden Rai merupakan yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Tidak semua kapal yang tenggelam dapat diselamatkan.
Bangkai kapal tenggelam yang tidak dapat diselamatkan disebabkan oleh berbagai kondisi yang bervariasi, seperti kedalaman air, lokasi tenggelam, dan lamanya waktu sejak tenggelam yang menyebabkan kerusakan pada struktur kapal. Bangkai kapal yang terlalu banyak mengalami kerusakan struktural, terutama di area yang penting seperti bagian bawah kapal, bisa menjadi sangat rapuh dan tidak stabil. Hal ini dapat menyebabkan bangkai kapal tidak aman untuk diselamatkan. Bangkai kapal yang tidak bisa diselamatkan baik karena faktor struktural maupun tidak adanya kepentingan ekonomi yang mendukung, biasanya dibiarkan saja atau didaur ulang menjadi terumbu karang. Seperti Kraken. Kapal kargo sepanjang 112 meter kini menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan. Mendaur ulang puing atau kapal yang tidak terpakai seperti rig minyak sangat penting untuk menjaga flora dan fauna laut. Dalam kondisi lain seperti kedalaman dan lokasi tenggelamnya kapal yang tak terjangkau, membuat operasi salvasi tidak dilakukan. Misalnya adalah bangkai kapal Titanic. Kapal Titanic tenggelam pada kedalaman sekitar 3.800 meter di dasar Laut Atlantik Utara. Lokasinya juga terpencil dan sulit diakses. Pada saat kecelakaan, teknologi salvasi tidak cukup maju untuk menjangkau kedalaman dan lokasi tersebut. Kecelakaan kapal Titanic mengakibatkan kerusakan serius pada struktur kapal, termasuk retak dan patahan pada bagian tubuh kapal. Seiring berjalannya waktu, kerusakan tersebut semakin parah dan membuat kapal semakin rapuh dan tidak stabil. Hal ini membuat operasi salvasi menjadi sangat berbahaya dan hampir mustahil dilakukan. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.